Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik, gagah, dan tampan. Hari ini kita mulai lagi belajar ya sayang. Tema 7. Perhatikan semuanya. Lihat ya sebentar. Yaitu buku tema 7. Dengan judul Indahnya Keragaman di Negeri Kita atau di negeriku. Lihat nih, subtema keragaman suku bangsa dan agama di negaraku. Tekan lagi, lihat semuanya. Yaitu kita belajar SPDP tempo nada. Tempo nada Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? 2. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Selanjutnya adalah lirik lagu Apose, menceritakan kisah perpisahan seorang dengan kakek dan neneknya, yaitu si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan nak ya notasi lagu Apose berikut. Ya, lihat dulu. Nah, sekarang di sini lihatin nada lagu Apose-nya. Yaitu ini adalah notnya dari rendah naik ya, Apose. Ini dari rendah naik atau turun, ini tanda nadanya naik. Nah, ini tanda nadanya yang naik lagi. Yang kedua, syairnya ini turun ya, dari tinggi nadanya turun. Turun ke tinggi lagi, terus turun. Ini lagi lebih ini. Yang ketiga, syair yang ketiga adalah turun, naik, langsung ini datar, naik sedikit, turun ini nandakan, naik lagi. Ini tangga nadanya yang mendatar ya sayang ya. Kita lihat lagi, yaitu keberagaman. Keberagaman ras, suku, agama, dan golongan masyarakat di Indonesia merupakan hal alami bagi negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antara suku yang mendiami satu pulau dengan pulau lainnya atau berada di satu kawasan berbeda-beda budayanya ya sayangnya. Jadi kita pasti tentu setiap tempat tinggal kita juga, setiap RT kita tentu berbeda-beda juga ya. Suku bangsa kita, apalagi kamu di kelas ya, itu juga berbeda-beda. Selanjutnya adalah secara ringkas. Penyebab keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut. Perhatikan ya sayangnya. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Terus penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang ketiga adalah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa dapat dilihat dari berbagai macam ekonomi dan sosialnya. Di aspek ekonomi, manfaat keberagaman adalah menjadi aset bangsa secara keseluruhan. Keberagaman budaya merupakan identitas negara. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang keberagaman agama. Nah, perhatikan. Indonesia adalah negara yang religius. Hal ini dibuktikan dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya adalah Indonesia juga sendiri adalah ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, agama-agama yang diakui oleh negara adalah, perhatikan, yaitu pertama adalah agama Islam, agama Kristen, selanjutnya agama Katolik, Hindu, dan Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama ya. Kita harus toleransi, tidak boleh saling ngolok antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi harus saling menghormati. Selanjutnya adalah bentuk toleransi dalam beragama, yaitu tidak mentertawakan ya, cara beribadahnya. Setiap agama kan beribadahnya masing-masing cara. Jadi kita tidak boleh mengolok-ngoloknya ya. Tentu sangat berbeda dengan kita, tidak membicarakan bagaimana cara si anu agamanya ini, terus kita olok cara dia beribadah, itu tidak boleh ya sayang ya. Jadi kita saling menghargai. Untuk selanjutnya adalah kita buat gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Seringkali gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada di awal dan disimpulkan di dalam paragraf. Selanjutnya adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok adalah bernama kalimat utama atau kalimat topik. Gagasan pokok ini bisa berupa kalimat dedukatif, indikatif maupun campuran ya. Perhatikan dulu. Contohnya di sini. Ayo kita baca sama-sama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menempatkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, sedangkan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celana. Baju itu terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok yang lebar berwarna merah. Nah, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, sekarang kita perhatikan. Gagasan pokoknya adalah, nih lihat, pawai budaya sangat menarik. Selanjutnya, Ibu, terima kasih sampai di sini pembelajaran kita dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.